meskipun telah menjalankan sholat 5 waktu, bahkan menjalankannya secara rajin, secara rutin, akan tapi masih saja dia berbuat maksiat, mungkar, dan dalam kondisi tertentu berbuat keji, atau juga dia bisa korupsi. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menjawab itu, maka perlu kita ketahui bahwa sebenarnya tujuan sholat itu adalah berzikri, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an surat Thaha ayat 14, "Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Salat itu tujuannya hanyalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adanya kasus di atas, maka pertama-tama yang ingin saya katakan adalah kita tidak perlu membahas orangnya, akan tetapi yang penting yang kita bahas adalah kualitas sholatnya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal kalian sendiri, tidak usah hitung amal orang lain sebelum amal kalian dihitung oleh Allah Ta'ala pada yaumul yaqumul hisab, pada hari penghitungan amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, paling tidak ada 3 macam kualitas sholat. Yang pertama, sholat ma'al ghaflah, yakni sholat yang dilakukan dengan hati yang lalai. Itulah mengapa Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, qala ahadus salafi kam min musallin lam yashrab khamran lakinnahu yusalli la ya'lam ma yaqul. Salah seorang salaf mengatakan, betapa banyak orang yang sholat, dia tidak sedang mabuk, dia tidak sedang minum khamr, lakinnahu, tetapi dia la ya'lam, tidak ngerti, tidak paham apa yang dia ucapkan, dia tidak ingat apa yang dia ucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yakni sholat mayaqdhah, yakni sholat yang kadang lupa dan kadang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih mending sedikit daripada yang kita tadi. Kedua jenis sholat ini tidak akan memunculkan hikmah sholat yang dapat mencegah dari keji dan mungkar, karena keduanya hanya mutlaqus sholat, hanya wujud sholat, hanya yang penting sholat sekedar menunaikan kewajiban. Bahayanya adalah sholat kita ini tidak akan bisa menimbulkan hikmah mencegah keji dan mungkar. Oleh karena itu, tidak heran apabila ada orang yang sholat rajin, di saat yang lain dia juga melakukan hal-hal yang mungkar. Walaupun sudah memenuhi syarat dan rukun sholat secara fikih sah, tetapi hikmahnya belum pada tanpa fahsya atau mungkar. Karena apa? Karena pada sholatnya masih sholat ma'al ghaflah atau sholat ma'al yaqdhah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sholat ma'al ghaibah atau ma'al hudur, yakni sholat yang betul-betul hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si musolli, seorang sholat tidak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sholat modalilah yang bisa memunculkan hikmah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tentu sholat ini berhubungan erat dengan kekhusyukan sholat. Oleh karena itu, sholat yang khusyuk adalah sholat yang disertai dengan pengetahuan, dengan ma'rifah, dan ngaji serta doa yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci daripada hikmah tentang sholat ini adalah hati kita sendiri, karena semua perbuatan itu tergantung pada hatinya. Hati merupakan jenderal dari tubuh,
sampai ada sebuah hadis yang menyatakan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Perhatikanlah, ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah berkenan membersihkan hati kita dari hal-hal yang melupakan Dia, sehingga sholat kita menjadi sholat yang berkualitas sholat hudur. Ya Allah, ya minal faizin aminin wa taqabbal minna innaka sholihin